Ini adalah hari kedua novena Santo Yosef, dan di hari kedua ini kita merenungkan tema Bapak Yosef sebagai orang yang peduli. Nah, saudara-saudari, suatu ketika di sebuah pasar ada kerumunan orang mengerubungi sesuatu. Lalu ada satu laki-laki, belum terlalu tua, usianya sekitar 30-an. Dia mengamati kerumunan itu dan dia hanya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Lalu ketika dia mendekati kerumunan itu, dia tanya orang, ada apa? Dia bilang, ada yang celaka. Nah, tahulah ya, sekarang kan rasa kepo itu tinggi sekali. Rasa ingin tahu itu tinggi sekali. Dan dia seakan-akan pasti ada, saya mau lihat, saya mau tahu apa yang terjadi di sana. Lalu orang ini, karena dia ingin melihat tapi terhalang oleh begitu banyak orang, dan berusaha menerobos masuk, lalu dia berkata, tolong minggir semua, saya bapaknya dari yang kamu kerumuni itu. Lalu minggirlah semua orang. Dia pelan-pelan masuk. Dan sampai di sana dia menemukan apa yang dikerumuni orang. Tahu tidak, saudara-saudari, apa yang dikerumuni orang? Seekor monyet. Jadi orang kemudian bingung lihat ini orang. Ternyata ini bapak dari monyet itu. Saudara-saudari, dalam hidup kita ada begitu banyak jenis kepedulian. Ada orang menunjukkan kepeduliannya hanya supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Seperti tadi orang itu. Supaya dia bisa lihat apa yang terjadi, dia mengatakan, tolong minggir, saya bapaknya. Kita kadang mendapati orang-orang seperti ini dalam hidup kita sehari-hari. Kita menunjukkan kepedulian tapi sebenarnya ternyata demi keuntungan kita. Teman makan teman. Ya, seperti itu. Suatu ketika, ini cerita gurauan ya di kantor kami. Ya. Ada teman yang mencoba menjadi mak comblang untuk mempertemukan dua pegawai. Tapi dua pegawai ini akhirnya tidak pernah jadi. Tetapi yang mencoba mempertemukan itu dia katakan terserah. Yang penting saya sudah puas. Kenapa? Setiap mereka bertemu saya ditraktir juga. Kan teman makan teman. Ada kepedulian yang lain. Ada pengalaman seperti itu, teman makan teman di sini. Ya. Ada kepedulian lain. Kepedulian yang seperti ditunjukkan oleh para murid Yesus. Barnabas dan Paulus. Kepedulian ini adalah kepedulian yang memberdayakan. Bukan demi mencari keuntungan diri sendiri, tetapi demi membuat orang yang bersama dengan kita itu bisa menemukan apa yang menjadi jati dirinya. Kehadiran Barnabas yang tinggal selama 1 tahun lamanya bersama dengan orang-orang di Antioquia itu berbuah besar. Kenapa? Di akhir cerita bacaan pertama tadi,
tinggalnya Barnabas bersama dengan Saulus di Antiokhia membuat para murid di situ menjadi begitu yakin bahwa Kristuslah yang menjadi tuntunan hidup mereka. Sehingga kitab suci mengatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya apa? Yang mengikuti Kristus. Ini contoh kepedulian yang utuh, yang tulus. Dan kepedulian seperti itulah yang dimiliki oleh Bapak Yosef. Dia bukan sekedar kepo untuk tahu siapa itu Yesus. Tetapi dia adalah orang yang tulus pertama mencintai Maria dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan Maria. Dan yang kedua, dalam hal mencintai, mendidik, dan membesarkan Yesus. Santo Yosef tidak sekedar mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi juga memberikan seluruh hidupnya untuk membesarkan Yesus. Kita ingat cerita Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Kita ingat cerita bagaimana Yusuf siap menjadi ayah yang baik, mengantar Yesus ke bait Allah. Saudara-saudari, kalau pada malam hari ini kita merenungkan kisah tentang Yosef yang peduli, ini juga merupakan sebuah undangan untuk kita. Sekaligus sebuah pertanyaan untuk kita. Kalau selama ini kita mengatakan kita care, kita peduli kepada kelompok yang bersama dengan kita, ya. Di sini kan ada banyak begitu kelompok, saya lihat tadi. Dari belakang saya lihat sekali legioner tetap legioner, berarti ada kelompok Legio Maria. Ada kelompok Mistinar, kelompok apa lagi? Karismatik mungkin. Kelompok Prodiakon, kelompok Tata Tertib. Dan begitu banyak kelompok. Pertanyaan saya, ketika kita menunjukkan kepedulian kita kepada teman-teman kita di kelompok kita, kepedulian bagaimana yang kita tunjukkan? Apakah sekedar supaya orang mengatakan, ya tahu Michael ini orang yang peduli kepada kelompok Mistinar, atau si A orang yang peduli pada kelompok karismatik kepada teman-teman? Ataukah sungguh kepedulian yang tulus seperti yang ditunjukkan oleh Barnabas atau oleh Santo Yosef? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Kepedulian yang penuh dengan ketulusan akan membuat orang di sekitar kita akan berkembang, akan berbahagia, akan bersukacita dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita.